Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana, NPM 181111100086. Saya di sini akan menjelaskan tentang media pembelajaran tematik di kelas tinggi. Media pembelajaran tematik 3, peduli terhadap makhluk hidup. Halo teman-teman, hari ini kita sudah tema 3, peduli terhadap lingkungan hidup. Subtema 1, kita akan membahas tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Subtema 2, kita akan membahas tentang karakteristik alam di sekitar dan cara menyeimbangkannya. Subtema 3, kita akan membahas tentang sikap yang mencerminkan Pancasila yang kelima. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Jadi, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahapan besar. Pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam. Kemudian dimasukkan ke dalam air yang mengalir supaya perkecambahan benih bersama-sama. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas berkecambah hingga muncul ke permukaan. Kemudian padi siap untuk dipindahkan ke sawah yang siap untuk ditanam. Karena banyak dikonsumsi, padi bisa berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Berikut ada beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dinikmati masyarakat Indonesia. Pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, misalnya sampah, karena sampah yang terlalu banyak akan menyebabkan kebanjiran. Apabila terjadi kebanjiran, maka tanaman tidak akan tumbuh dengan sempurna. Keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berkelebihan. Jumlah penduduk yang meningkatkan kebutuhan yang sangat besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu masyarakat. Nah, selanjutnya, sesuai Pancasila yang kelima, artinya hak dan kewajiban kita semua. Nah, di sini bagaimana caranya kita untuk merawat dan memperindah tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita? Yang pertama, kita harus menyiram tanaman di setiap pagi dan sore agar tumbuh menjadi indah, bersih, subur, dan menjadi tanaman yang paling bagus di lingkungan kita. Selanjutnya, ayo kita mengamati karakteristik alam. Ada dataran tinggi, dataran rendah, dan ada juga pantai. Pertama, karakteristik pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landau dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Yang selanjutnya, karakteristik dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan yang ketinggiannya mencapai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk
peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Selanjutnya, karakteristik dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah ini berada di pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan lain sebagainya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.